Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathaila Farid dengan NIM 123140203 dari program studi Teknik Informatika Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian berjudul Analisis Komparatif Metode ARIMA dan LSTM dalam memprediksi harga saham BMRI setelah stock split. Presentasi ini akan membahas latar belakang penelitian, metodologi yang digunakan, perbandingan kedua metode, hingga kesimpulan yang diperoleh. Oke, latar belakang. Perkembangan teknologi informatika saat ini sedang mendorong pemanfaatan data analitik, machine learning, dan deep learning di berbagai sektor. Salah satunya sektor pasar modal. Harga saham merupakan data runtun waktu atau time series yang bersifat dinamis, fluktuatif, dan sulit diprediksi. Selain dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, harga saham juga dipengaruhi oleh aksi korporasi perusahaan. Salah satu aksi korporasi yang sering dilakukan adalah stock split, yaitu pemecahan nilai nominal saham tanpa mengubah nilai kapitalisasi perusahaan. Walaupun tidak mengubah nilai intrinsik, stock split menyebabkan perubahan struktur harga saham sehingga pola historis sebelum dan sesudah stock split tidak sepenuhnya sama. Perubahan struktur data inilah yang menjadi tantangan dalam pemodelan prediksi harga saham. Selanjutnya, permasalahan penelitian. Dalam praktik prediksi time series, metode statistik klasik seperti ARIMA masih banyak digunakan karena sederhana, cepat, dan mudah diinterpretasikan. Namun, ARIMA memiliki keterbatasan karena hanya efektif pada data linear dan stasioner. Ketika dihadapkan pada data saham yang volatile dan non-linear, performa ARIMA dapat menurun. Sebaliknya, metode deep learning seperti LSTM dirancang untuk mempelajari pola non-linear dan hubungan jangka panjang dalam time series. Akan tetapi, LSTM memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dan membutuhkan data latih yang lebih besar. Oleh karena itu, muncul pertanyaan mengenai metode mana yang lebih efektif digunakan untuk memprediksi harga saham setelah terjadinya stock split. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan kinerja dari metode ARIMA dan metode LSTM dalam memprediksi harga saham BMRI setelah stock split. Ditinjau dari tingkat akurasi dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan pola data. Selanjutnya, yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis pola dan perubahan struktur data harga saham BMRI sebelum dan sesudah stock split. Yang kedua, merancang dan mengimplementasikan model prediksi menggunakan metode ARIMA dan juga LSTM. Yang ketiga, mengevaluasi performa kedua model menggunakan metrik RMSE dan MAPE. Yang keempat, menentukan metode yang paling akurat dalam memprediksi harga saham BMRI setelah stock split. Oke, selanjutnya batasan penelitian. Penelitian ini memiliki batasan, yaitu untuk menjaga fokus penelitian terdapat beberapa batasan yang diperlukan. Yaitu yang pertama, data yang digunakan hanya data historis saham BMRI. Yang kedua, prediksi difokuskan pada harga penutupan atau closing price. Yang ketiga, metode yang digunakan hanya ARIMA dan juga LSTM. Dan yang terakhir, penelitian ini tidak mempertimbangkan faktor eksternal seperti sentimen pasar, indikator makroekonomi, maupun nilai tukarnya. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metodologi penelitian disusun secara sistematis dan berbasis simulasi komputasi. Tahapan penelitian dimulai dari pengumpulan data historis saham BMRI, kemudian dilakukan praproses data berupa pembersihan dan normalisasi. Setelah itu dibangun dua model prediksi, yaitu ARIMA dan LSTM. Masing-masing model dilatih menggunakan data latih dan diuji menggunakan data uji. Hasil prediksi kemudian dievaluasi menggunakan metrik kesalahan untuk mengetahui tingkat akurasi masing-masing model. Oke, selanjutnya alur penelitian.
Alur penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut, saya tampilkan. Dan proses dimulai dari pengumpulan data saham BMRI, dilanjutkan dengan praproses data dan pembagian dataset. Selanjutnya dilakukan pembangunan dan pelatihan model ARIMA dan LSTM. Setelah itu, model diuji menggunakan data uji dan dievaluasi menggunakan RMSE dan MAPE. Setelah terakhir adalah analisis perbandingan hasil dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, metode ARIMA. ARIMA atau Auto Regressive Integrated Moving Average merupakan model statistik yang digunakan untuk memprediksi data time series berdasarkan hubungan linear antar periode waktu. Model ARIMA bekerja optimal pada data yang bersifat stasioner sehingga sering membutuhkan proses differencing. Kelebihan ARIMA adalah komputasinya sangat cepat dan hasilnya mudah diinterpretasikan. Namun, ARIMA kurang mampu menangkap pola nonlinear dan kurang adaptif terhadap perubahan struktur data seperti setelah stock split. Selanjutnya, metode LSTM. LSTM atau Long Short Term Memory merupakan pengembangan dari Recurrent Neural Network yang dirancang untuk mengatasi masalah vanishing gradient dengan mekanisme gate, yaitu forget gate, input gate, dan output gate. LSTM mampu mempertahankan informasi penting dalam jangka panjang. Model ini sangat cocok untuk data saham yang bersifat non-linear, volatile, meskipun membutuhkan sumber daya komputasi yang lebih besar dibandingkan ARIMA. Selanjutnya, perbandingan metode ARIMA dan juga LSTM. Secara umum, ARIMA lebih sesuai digunakan untuk data dengan tren linear dan kondisi pasar yang relatif stabil. Sementara itu, LSTM lebih unggul dalam menangani data yang kompleks, non-linear, dan mengalami perubahan pola, seperti data saham pasca stock split. Perbandingan ini menjadi dasar dalam menentukan metode prediksi yang paling tepat pada penelitian ini. Selanjutnya yaitu metrik evaluasi. Evaluasi performa model dilakukan dengan menggunakan dua metrik utama, yaitu RMSE dan MAPE. RMSE digunakan untuk mengukur besar kesalahan absolut antara nilai aktual dan nilai prediksinya. Sedangkan MAPE mengukur kesalahan relatif dalam bentuk persentase. Semakin kecil nilai RMSE dan MAPE, maka semakin baik akurasi model prediksinya. Selanjutnya, hasil dan analisis. Berdasarkan hasil pengujian, model LSTM menghasilkan nilai RMSE dan MAPE yang lebih rendah dibandingkan model ARIMA. Hal ini menunjukkan bahwa LSTM lebih mampu beradaptasi terhadap perubahan struktur data dan volatilitas harga saham BMRI setelah stock split. Sementara itu, ARIMA masih memberikan hasil yang cukup baik pada tren jangka pendek, namun kurang stabil pada kondisi data yang berubah. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, metode LSTM memiliki performa prediksi yang lebih baik dibandingkan ARIMA pada data saham BMRI setelah stock split. Yang kedua, ARIMA tetap relevan untuk data dengan tren linear dan kondisi pasar yang stabil. Yang ketiga, pemilihan metode prediksi perlu disesuaikan dengan karakteristik data yang digunakan. Oke, penutup. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis komparatif metode ARIMA dan LSTM dalam memprediksi harga saham BMRI setelah stock split. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.